Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah wa jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini, Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita nih yang sangat kita cintai. Senang sekali kita akan belajar bersama pagi hari ini jamaah. Karena rata-rata ya yang namanya pernikahan, belum apa-apa langsung ngomongin pernikahan dulu nih. Pernikahan ini akan mengubah seluruh kehidupan kita. Salah satu yang paling umum dialami pasangan yang sudah menikah adalah berubahnya hubungan antara kita dan juga orang tua. Menjadi lebih baik, insya Allah itu tujuannya. Tapi ada juga nih ya beberapa ya yang na'udzubillahi min dzalik hubungannya terhadap orang tua malah kok jadi kurang baik gitu ya. Lantas bagaimana nih kita harus bersikap? Pagi hari ini kita akan bahas dan tema kita adalah jangan lupakan kami ya nak. Gak boleh dilupakan ya. Langsung aja deh. Untuk yang pertama aku punya tayangan, ini agak sedih sih tayangannya nih. Kakek berusia 93 tahun hidup sendirian. Kita lihat tayangannya, silakan. Engkaulah nafasku. Kakek, ngapain ke sini kek? Hah? Hujan. Kakek tinggal sama siapa? Hah? Tinggal sendirian. Terus nanti kakek tinggal tidur di mana nantinya ini? Aku semua yang Saya bukan asli sini kek. Saya kasih uang saja ya kek. Ya. Aku hanya memanggilmu ayah di saat aku kehilangan. Ya Allah, sangat menyedihkan kalau hal seperti ini harus kita alami ya. Mungkin sebagai orang tua kelak sangat menyedihkan yang dimana harusnya masa tua kita bersama anak-anak kita gitu kan. Hidup bahagia bersama tapi ternyata harus terpisah oleh anak kita. Kalau misalnya ternyata keadaannya berbeda. Orang tua, Ustadz Maulana ketika anaknya sudah menikah tapi anaknya kali ini mau mengajak orang tuanya untuk tinggal bersama. Ada juga beberapa orang tua ya jamaah yang merasa aduh kalau aku terima tawarannya aku nggak enak gitu kan, aku lebih baik tinggal sendiri aja gitu kan, karena takutnya bikin anaknya sama menantunya kayak nggak nyaman gitu. Nah bagaimana orang tua harus bersikap untuk keadaan seperti ini Ustadz Maulana, mohon penjelasannya. Masya Allah terharu banget ya Terharu tayangannya. sekali Ustadz. Bunda Iya, izin Ustadz. sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Tayangan tadi membuat kita terharu ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan yang nonton di rumah juga bisa merasakan apa yang kami rasakan. Terus terang saya belum pernah nonton tayangan ini. Ya. Video tayangan ini. Pasti ya Allah. Tapi kata Ustaz Sam itu di daerah kita ya? Di Makassar, Ustaz. Oh di Makassar. Aduh ya Allah. Kayaknya kita harus Jadi cari. sudah ada open donasi segala macam. Oh sudah ada? Sudah ada. Alhamdulillah lega rasanya. Aduh ya Allah. Nih pertanyaan Mas Sony nih. Yang luar biasa pertanyaannya gimana kalau anak sudah berkeluarga dan anak itu mengajak orang tua untuk tinggal di rumah orang tua dengannya. Jadi beda ya. Anak yang tinggal di rumah orang tua tapi pada posisi ini justru orang tua yang tinggal kepada anaknya, tinggal bersama anaknya. Dan ketahuilah wahai anak, kalau mohon izin, kalau dia dalam hal ini orang tua yang mulia ini mau datang tinggal di rumah kita, jangan pernah menolak. Sama halnya jikalau orang tua yang minta anak kita, maka kasih. Tapi jangan sampai kita yang bawa anak kita untuk dititip ke orang tua, berarti dia memberatkan. Belum tentu dia mau. Sekali lagi, belum tentu dia mau. Kecuali kalau dia berkata, bawakan cucuku ke rumahku.
berarti dia kangen dengan cucunya, mau jadi hiburan. Tapi kalau kita sendiri bawa cucunya untuk datang ke rumahnya, belum tentu dia mau. Itu yang pertama. Boleh saja orang tua kita tarik untuk datang ke rumah, tapi tidak ada tujuan kita memanfaatkan tenaganya orang tua. Sekali lagi, jangan sampai ada niat memanfaatkan tenaganya. Mumpung ada mama, mumpung ada bapak tinggal di rumah, jagain cucu ya. Tidak boleh ada tugas yang dibebankan kepada orang tua. Cukuplah kita waktu kecil yang dibebankan dalam artian dipelihara. Jangan lagi melanjutkan pekerjaan dengan memelihara cucunya. Jangan. Jadi tetap ada unsur memuliakan orang tua di dalamnya. Buatkan kamar. Jangan satukan kamar cucunya dengan neneknya. Jangan. Sisipkan kamar buatnya. Kalau perlu jangan pernah beliau tangannya yang mulia bekerja untuk membantu kita. Karena orang tua itu tetap ada namanya risih atau mungkin tidak enak hati karena tinggal kepada orang. Jadi kalau kita menempatkan orang tua di rumah kita, ada bentuk memuliakan orang tua. Ada kewajiban kita untuk berbakti kepadanya. Dan inilah kesempatan kita untuk meraih pahala, merawat orang tua. Bersedekah yang terbaik adalah sedekah kepada orang tua. Gimana kita sedekah yang bentuk berbakti kepadanya. Ridho Allah fi ridal walidain. Jadi keridhaan Allah terletak pada ridhanya orang tua. Dan jangan sampai orang tua murka. Wah, sutullah sutul walidain. Kemurkaan orang tua adalah murkanya orang tua pada diri kita. Maka memandang wajah orang tua itu dapat pahala. Maka sebenarnya kalau saya melihat tayangan tadi, sebaiknya memang harusnya orang tua yang seperti beliau tadi ditempatkan oleh kepada anaknya, dalam hal ini anaknya. Saya tidak tahu ceritanya apakah dia punya anak atau tidak, atau hidup sendirian, wallahu a'lam bishawab, karena saya belum lihat. Kayak Ustaz Sam enak ya, sosial media banget. Udah tahu banget ya semua ya, Masya Kayak gitu-gitu banyak yang ngirimin Ustaz. Oh, ada yang ngirimin. Nah, kalau kita mohon izin memandang wajah orang tua itu dapat pahala. Bahkan pahalanya seperti ibadah haji dan umroh yang diterima. Pandanglah wajah orang tua. Jadi kesempatan. Jikalau ada orang tua yang mau tinggal sama diri kita, senanglah kita. Ataupun kita ngajak orang tua untuk tinggal di rumah beliau, alhamdulillah. Tapi sisipkan, pegangkan uang supaya dia tetap mulia. Kadang-kadang dia mau beli ini, tidak usah minta sama orang anaknya. Masya Allah, berarti kalau orang tuanya mau sama kita, tinggal sama kita harus memuliakan, jangan dititip-titipin ya. Atau kita libatkan saudara-saudara kita, gimana nih keputusan, aku ambil mama dan supaya dia kasih kesempatan kalau bisa datang juga dan sebagainya. Oh iya, jadi nanti dan kalau perlu patungan, rumah. ada yang mau siapin madadannya, ada siapkan. Jadi per bulan ada. Kalau saya sih selalu menyarankan kepada jamaah, setiap tanggal 1 store uang kepada orang tua, setiap tanggal 1. Mau buat apa aja terserah mereka gitu ya. Kenapa kok gitu setiap tanggal 1-nya? Nggak ada pakai tanggal kalau gitu. Oh gitu. Baik, Masya Allah. Ustaz Maulana, terima kasih untuk penjelasannya. Baik, jamaah, orang tua bukan dijadiin tempat untuk menitip-menitipkan ya. Jadi kalau misalnya orang tua mau tinggal sama kita, kita muliakan. Karena itu adalah kesempatan kita untuk meraih pahala. Seperti yang tadi disebutkan sama Ustaz Maulana, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah. Kalau keadaannya adalah mungkin banyak di luar sana atau teman-teman yang punya kondisi di mana ketika lagi sudah menikah ternyata kondisinya tidak begitu beruntung gitu ya. Atau mungkin buat yang lajang-lajang, kalau Ustadz Sam juga perantau ya dari dulu ya. Merantau kan. Nah ketika kita lagi di luar, kita sedang merasa kesusahan. Ada kalanya seorang anak tidak mau membebankan orang tua. Jadi gak mau bilang gitu sama orang tua. Tapi ternyata Ustadz Sam, orang tua bisa aja tahu gitu. Apa yang sedang dirasakan sama anaknya. Itu apa sih? Ikatan batinkah yang kuat antara orang tua dan anak gitu kan. Pasti jamaah juga pernah mengalami itu kan. Sebenarnya ada gak hal yang seperti itu atau apa yang membuat kok bisa saling merasakan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasa itu hanya salah satu dari sarana komunikasi. Jadi akan ada saatnya di mana seseorang berkomunikasi tanpa bahasa. Contoh misalnya kita lagi sendirian tuh.
dalam tubuh manusia, seorang saja, seorang diri, kadang-kala kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Dalam batin kita ngomong sendiri gitu. Berarti bahasa yang keluar ini, suara ini hanya salah satu daripada media komunikasi. Banyak media komunikasi yang lainnya. Misal dengan orang tua yang sedang jauh di sana, bisa kita berkomunikasi lewat doa yang tidak memerlukan kuota. Lewat doa yang tidak memerlukan jaringan. Apalagi kemarin ada jaringan yang digigit hiu misalnya gitu ya. Gak bisa lagi down misalnya sosial media kita. Maka subhanallah masih bisa ada yang namanya ikatan batin. Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana ikatan batin seorang ibu dengan anaknya. Siapa itu? Ibu Nabi Musa alaihissalam. Ada perbedaan pendapat ulama tentang siapa nama ibu Nabi Musa. Namun kita sebut saja Ummi Musa. Ummi Musa waktu itu Fir'aun dan pasukannya sedang mencari bayi laki-laki yang dilahirkan. Semua anak laki-laki itu dibunuh oleh Nabi Musa di tahun pertama. Tahun kedua enggak dibunuh lagi. Tahun ketiga dibunuh lagi. Tahun keempat jadi selang-sering dibunuhnya. Nah tiba saatnya ada dicari lagi anak laki-laki. Maka giliran Nabi Musa alaihissalam diburu oleh tentara Fir'aun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Ummi Musa untuk menyusukan anaknya. Ketika sedang disusukan, maka disinilah terjadi ikatan yang luar biasa. Langsung kata Allah, setelah engkau susukan, saya berjanji, kami berjanji akan mengembalikan anakmu ke dalam pangkuanmu kelak. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Ibu Nabi Musa tidak masuk akal, kata ibu Nabi Musa. Masa disusukan orang kita lagi dikejar nih, mendingan saya kabur gitu ya. Maka subhanallah, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kata Al-Quran, seandainya bukan kami yang menguatkan ikatan batin atau menguatkan hati daripada Ummi Musa, maka dia tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah yang melepaskan ikatan tersebut sehingga hatinya terbuka Ummi Musa sehingga melakukan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam setelah sampai di istana Fir'aun tidak mau menyusu kembali kepada orang lain kecuali kepada ibunya sendiri. Subhanallah, bagaimana Allah mengatur skenario hidup seseorang. Pernah nggak sih waktu Ejas kecil misalnya, atau misalnya virus sekarang lagi mengandung, ngobrol gitu sama, emang anak itu ngerti gitu. Tapi kita pakai ikatan komunikasi lewat batin kita. Dan itu hanya bisa dibangun jikalau kita sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma juga kalau orang tua kita mendekat kepada Allah tapi kita enggak. Enggak sefrekuensi enggak gitu. Sefrekuensi. Maka anak dan orang tua mestinya mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, anak dan orang tua harus mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ikatan batinnya semakin kuat. Terima kasih Ustadz Syaham untuk penjelasannya. Jamaah, aku punya tayangan nih, beratnya melepas sang anak tercinta. Ini dia tayangannya, silakan. Saking sedih, ayah ini terlihat beberapa kali mengusap air mata. Serta menitipkan pesan kepada menantu, agar benar-benar menjaga anaknya. Postingan ini diunggah oleh pengguna TikTok Kosmetik Salsal, yakni pengguna TikTok berasal dari Taiping, Malaysia. Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Video tersebut telah disaksikan sebanyak 1,5 juta tayangan dan mendapat beragam respon dari pengguna medsos. Ya Allah, tidak pernah merasa sedih seperti ini. Menangis sedih sampai ke hati, demikian tulisnya. Sudah menjadi pandangan umum, bila anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya dan anak laki-laki lebih dekat dengan ibunya. Masya Allah, memangnya kalau perasaan orang tua ya Bunda ya. Iya, Masya Allah. Kalau ngelepas anak pergi kerja atau pendidikan kemana aja rasanya sedih gitu ya. Apalagi kayak menikah gitu yang biasa hidup sama-sama. Sekarang harus hidup sama orang lain, pasti jamaah banyak yang ngerasain kayak gitu kan. Nah caranya nih Bunda, gimana? Bunda sampai terharu banget soalnya. Karena merasakan sebagai orang tua ya Bun. Iya Kak Sony, ya Allah. Kalau gitu tepat banget deh aku sekalian mau nanya sama Bunda nih sebagai sudut pandang dari orang tua. Sikap orang tua bagaimana supaya mampu ikhlas, mampu melepaskan anak-anaknya dengan kepergiannya dengan baik gitu Bunda. Kak Sony. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah
Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanallah, di pagi yang indah ini Islam itu indah sudah hadir di tengah-tengah kita. Menyapa semua jamaah yang ada dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini momen yang paling indah. Mengingatkan kita sebagai orang tua. Mengingatkan anak-anak juga untuk selalu ingat kepada orang tua. Memang rasa rindu itu, rasa cinta, rasa sayang itu tidak bisa dipisahkan antara orang tua dengan anak. Tapi manakala orang tua sudah waktunya putri tercinta dipinang, menikah, maka itu yang harus sebetulnya kita tuh ikhlas. Ini rukun iman yang keenam. Nah, ketika takdir, rukun iman yang keenam itu percaya kepada takdir. Menikah merupakan takdir dari Allah yang harus kita terima. Ayah dekat dengan anak perempuan, di tayangan tadi terlihat sekali betapa beratnya. Masya Allah. Itu ikatan batin yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syam, betul. Karena memang tidak mudah melepaskan seorang putra, seorang putri berpisah dari orang tua. Lalu bagaimana agar kita mampu ikhlas? Memang tidak mudah ikhlas itu. Teorinya ikhlas, tapi prakteknya kadang-kadang berat. Maka disinilah kita harus betul-betul mendoakan anak kita. Dan kita yakin bahwa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau tidak mau harus kita terima. Tadi terlihat tayangan ayah mengusap air mata sampai beberapa kali. Mungkin ayah itu dari mulai kecil ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Enggak tahu kok sekarang udah mau menikah aja. Ya Allah, memang berat. Anak selalu dekat dengan orang tua. Kemudian bagaimana selanjutnya? Orang tua itu tidak ada lain, jangan memperlihatkan kesedihan yang berlarut-larut. Kenapa? Karena memang kalau sudah bersuami, sudah menikah, sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana sikapnya? Ikhlas. Pertama, kita betul-betul menitipkan anak kita kepada Allah. Jangan merasa memiliki. Karena suatu saat kita kalau tidak ditinggalkan akan meninggalkan. Datang menggenapkan, pulang mengganjilkan. Kenapa? Karena memang itu takdir. Ayah, dengan apakah aku kan membalasmu semua budi jasamu padaku. Disitulah detik-detik melepas anak. Wah berat. Hari pertama pasti nangis. Anak bersama suaminya kita pandang dari jauh. Bu, anak kita gimana bu? Bahagia enggak bu? Pak, sedih ibu ditinggal anak. Nah disitulah harus saling menguatkan orang tua. Ikhlas, nanti beriring waktu. Berjalan, mendengar anak bahagia, orang tua juga bahagia. Titipkan anak kita hanya kepada Allah, doakan setiap hari semoga anak kita hidup berumah tangga dengan suami tercinta, mendapatkan keberkahan dan tidak akan melupakan kita. Ikhlas. Ikhlas Iya, kuncinya. Kak Walaupun Aduh. berat ya tetap harus Betul, ikhlas. karena memang sudah tanggung jawab suaminya. Tanggung jawab suami dan Iya, takdir dari ikut Allah ya suami Bun ya. Masya Allah. Jadi Wah. orang tuanya harus kuat jamaah. Kalau orang tuanya kuat Iya. anaknya juga kuat insya Allah. Nanti kita doakan ya anak-anak kita kalau misalnya udah menikah. Kak Soni. Hubungan rumah tangganya baik-baik saja Amin, ya semuanya. Allah. Sakinah, mawaddah, warohmah Masya Allah. Tapi kalau misalnya pada saat itu orang tuanya kangen tuh gimana ya Bun ya? Aduh ini berat nih Kak Soni. Mau datang tuh harus izin dulu atau main nyelonong aja. Datang kan saya orang tuanya gitu. Memang ada tuntunan dalam agama kita, tapi ini sepertinya kita berikan kesempatan dulu untuk yang mau lewat ini Kak Soni. Oh baik, abisnya akan dijelaskan sama Bunda Tuti jamaah jangan Insya kemana-mana. Allah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.